Hai teman-teman yang baru bertemu channel ini, semoga kalian terhindar dari teror gaib. Di video ini, kita akan mendengarkan kisah tentang ibu dan anak yang berusaha keluar dari teror pesugihan. Buat kalian yang sedang melakukan pesugihan, kira-kira bagaimana cara kalian keluar? Sebelum itu, menekan tombol like dan subscribe, membantu channel ini menemukan tumbal pesugihannya. Terima kasih. Namaku Nadia, dan ini adalah cerita tentang bagaimana hidupku berubah sejak aku dan mamaku pindah ke perumahan baru itu. Waktu itu, aku masih kelas 4 SD. Papa dan mama baru saja resmi bercerai. Aku ikut mama, karena papa memutuskan pindah keluar kota, dan kami jarang sekali berkomunikasi setelah itu. Mama berusaha kuat, meski aku tahu hatinya hancur. Ia bilang, kita mulai dari awal lagi ya Nat. Aku cuma mengangguk. Dalam hati aku senang. Aku memang anak yang lebih nyaman sendiri. Pindah rumah, pindah sekolah, sudah hal yang biasa buatku. Dari kecil, aku terbiasa hidup berpindah-pindah. Kadang karena kerjaan mama, kadang karena masalah dengan tetangga, aku juga gak begitu paham. Perumahan baru yang kami tempati waktu itu masih setengah jadi. Sebagian besar rumah masih kosong. Pohon-pohon kecil baru ditanam. Jalanan belum diaspal dengan sempurna. Siang terasa panas dan kering. Malamnya sunyi sekali. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari rerumputan liar di sekitar pagar. Tapi justru itu yang aku suka. Sepi, tenang, dan jauh dari keramaian. Mama menyewa salah satu rumah di pojok blok yang posisinya agak terpisah dari rumah-rumah lain. Rumah itu kecil tapi bersih. Di bagian depan, Mama ubah jadi salon kecantikan sederhana. Ia cat dindingnya dengan warna peach muda dan menggantung cermin besar di dinding yang di depan. Di bagian dalam rumah, ada 2 kamar. Satu untuk mama dan satu untukku. Dan ada dapur kecil di belakang. Mama mulai membuka salon hanya bermodalkan alat-alat seadanya dan meja rias bekas. Tapi aku kagum padanya, karena mama selalu terlihat percaya diri. Ia tipe wanita yang kuat, luwes bicara, dan punya senyum yang hangat. Dalam beberapa hari saja, sudah ada pelanggan pertama yang datang. Hanya dari mulut ke mulut, nama salon Cantika milik mama mulai dikenal. Beberapa bulan kemudian, aku bisa melihat perubahan besar. Salon mama ramai luar biasa. Hampir setiap hari, ada saja yang datang. Tetangga, ibu-ibu kompleks sebelah, bahkan ada pelanggan dari luar perumahan. Aku sering duduk di kursi depan sambil mengerjakan PR. Mendengar obrolan mereka tentang bagaimana tangan mama yang ringan, hasilnya rapi, dan pelayanannya yang enak. Mama bahagia, dan aku pun ikut bahagia melihatnya tertawa lagi. Tapi, dari balik kebahagiaan itu, ada hal-hal kecil yang terasa janggal. Setiap kali sore menjelang malam, hawa rumah terasa lebih pengap. Aku pikir karena cuaca panas. Tapi anehnya, setelah maghrib lewat, hawa itu berubah jadi dingin yang menggigit. Dinding seperti lembab, kadang terdengar bunyi kletak, pelan dari arah ruang salon. Mama hanya bilang, mungkin tikus Nat. Aku mengangguk saja. Suatu kali, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Waktu itu sekitar jam 4. Aku mendengar suara langkah pelan di ruang depan. Kukira mama. Tapi saat kulihat dari balik pintu kamar, lampu depan salon belum menyala dan tak ada siapapun yang di sana. Suara langkah itu berhenti, seolah menyadari aku sedang memperhatikannya.
Aku buru-buru menutup pintu kamar dan menutupi kepala dengan selimut. Hari-hari berlalu. Semakin lama, pelanggan semakin banyak. Salon lain di sekitar rumah mulai sepi. Mama sempat kasihan, tapi juga bangga. Rezeki orang berbeda-beda, Nad. Jangan iri, jangan sombong, katanya sambil menepuk kepalaku. Aku mengangguk, tapi entah kenapa, aku mulai merasa suasana di rumah itu semakin berat. Beberapa kali, aku melihat bayangan hitam melintas di cermin besar salon. Awalnya, kupikir refleksi mama yang sedang bergerak cepat. Tapi waktu kuperhatikan baik-baik, bayangan itu bergerak dari arah yang berlawanan. Aku diam saja. Mungkin aku yang salah lihat. Sampai suatu hari, Mama mulai sering pergi. Katanya, Mama mau belajar lagi sama teman Mama di luar kota. 2 hari aja kok, kamu jaga rumah ya. Aku sudah terbiasa ditinggal. Lagi pula, aku senang bisa sendirian. Bisa nonton TV sampai malam, makan apa saja sesuka hatiku. Malam pertama berjalan dengan lancar, tapi malam kedua berbeda. Sekitar jam 9 malam, aku sedang menonton acara kartun di ruang tengah. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah salon. Brak, aku tersentak. Kursi, cermin, aku diam beberapa detik, mendengarkan, dan sunyi. Aku berdiri pelan-pelan dan mengintip ke arah horden pemisah antara ruang rumah dan ruang salon. Tak ada apapun yang di sana. Mungkin tikus besar, pikirku. Aku duduk lagi di depan TV. Baru beberapa menit, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seperti kursi diseret atau dilempar ke dinding. Aku langsung mematikan TV. Hening. Suara itu datang lagi, tapi samar-samar seperti dari dalam tembok. Rasanya jantungku berdebar begitu cepat. Aku berdiri, menahan nafas. Lalu dengan keberanian yang kupaksakan, aku berjalan ke dapur dan mengambil pisau. Kalau ini maling, aku siap. Gumamku, meski suara sendiri terdengar gemetar. Aku pelan-pelan membuka horden menuju salon. Lampu di sana remang. Meja rias masih rapi. Kursi di tempatnya, cermin besar berdiri diam memantulkan bayangan diriku yang pucat. Tak ada tanda-tanda benda jatuh atau rusak. Aku menatap cermin itu lama, dan entah kenapa, refleksiku terasa aneh. Seolah-olah, bayanganku di dalam cermin tersenyum sedikit lebih lama dari aku. Aku cepat-cepat mundur dan kembali menutup horden. Sejak malam itu, aku mulai takut sendirian. Tapi Mama terus saja pergi setiap beberapa hari sekali. Katanya untuk urusan kerja. Aku tidak ingin membuatnya khawatir, jadi aku diam saja. Setiap kali Mama berangkat, aku pura-pura senang. Tapi begitu malam datang, ketakutan itu kembali, lebih pekat dan lebih nyata. Suatu sore, saat langit mulai gelap dan azan maghrib berkumandang, aku mendengar suara aneh dari arah salon. Suara dengkuran berat, dalam sekali. Seperti suara binatang besar tidur di balik horden. Suara itu menggema, naik turun seperti napas panjang seseorang. Aku menutup telingaku, menangis ketakutan, dan berlari ke kamar sambil menjerit kecil. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Dan yang paling menyeramkan, setiap kali suara azan berhenti, dengkuran itu pun ikut menghilang. Aku tidak berani memeriksanya lagi. Aku hanya duduk memeluk lutut di pojokan kamar, menangis pelan, sampai akhirnya tertidur dalam ketakutan. Keesokan harinya, Mama pun pulang. Aku langsung memeluknya erat, menangis dan menceritakan semuanya.
Mama terdiam, lalu memelukku sambil berbisik. Sudah nak, gak apa-apa. Mungkin kamu capek ya. Nanti mama baca doa biar rumah kita aman. Tapi sejak hari itu, rumah kecil kami tidak pernah terasa sama lagi. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang hanya menunggu waktu untuk benar-benar menunjukkan wujudnya. Sejak malam itu, setelah aku mendengar suara dengkuran dari ruang salon, suasana rumah jadi terasa berat setiap kali senja datang. Entah kenapa, udara yang tadinya sejuk berubah jadi lembab dan pengap. Seolah-olah ada sesuatu di udara yang menekan dadaku, membuat nafas jadi terasa sesak. Mama mencoba menenangkan. Ia menempelkan beberapa ayat suci di dinding, menyalakan dupa dengan aroma melati, dan membacakan doa di setiap sudut ruangan. Tapi jujur, semua itu hanya membuatku lebih takut. Karena setiap kali mama membaca doa keras-keras, pasti ada suara lain yang ikut muncul, seperti suara bisikan lirih dari arah cermin besar yang ada di salon. Awalnya mama tidak menyadari, tapi aku tahu. Aku mendengarnya. Bisikan itu seperti suara perempuan, serak dan berulang-ulang menyebut nama mama. Rina, Rina. Aku masih ingat. Malam itu aku duduk di depan ruang tamu, pura-pura membaca buku, tapi mataku terus tertuju pada horden yang menutupi ruang salon. Lampu di sana padam, hanya cahaya dari luar rumah yang masuk lewat kaca depan. Dari celah bawah horden, aku melihat bayangan kaki seseorang, bergerak pelan, seolah sedang berjalan di dalam salon. Aku langsung memanggil mama. Ma, ada orang di salon. Mama langsung keluar dari kamar, wajahnya panik. Kami berdua perlahan membuka horden, tapi seperti yang sudah-sudah, tidak ada siapapun di sana. Semua perabot masih di tempatnya. Tak ada tanda-tanda orang yang baru saja lewat. Mama menghela nafas panjang, lalu mematikan lampu salon. Udah Nat, tidur aja ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Aku menurut, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, aku mendengar langkah pelan di luar kamarku. Kadang seperti kaki telanjang menyusuri lantai, kadang seperti ada yang menggeser kursi. Aku menutup kepala dengan selimut, memejamkan mata rapat-rapat, sambil membaca doa sekuat mungkin. Beberapa hari berlalu, suasana aneh itu semakin menjadi-jadi. Mama mulai sering tampak gelisah di salon. Ia bercerita kalau pelanggan-pelanggan lama tiba-tiba tidak datang lagi. Salon yang tadinya ramai, kini sepi. Hanya 1-2 orang yang datang setiap harinya. Padahal tidak ada yang berubah. Harga tetap sama dan pelayanan pun tetap bagus. Entah kenapa Nat, mungkin rezeki lagi turun, kata mama. Tapi dari raut wajahnya, aku tahu ada sesuatu yang mengganggunya. Dan lalu, keanehan berikutnya mulai muncul. Sore itu, aku pulang sekolah lebih awal. Mama sedang menata rambut pelanggan, jadi aku duduk di kursi depan, membuka buku gambar. Tiba-tiba, bau anyir darah menyeruak di udara, sangat tajam sampai aku hampir muntah. Aku spontan menutup hidung dan menoleh ke arah dapur. Ma, baunya kayak darah, kataku pelan. Mama sempat berhenti memotong rambut pelanggan, menatapku cepat, lalu pura-pura tersenyum. Mungkin tikus mati, nanti mama cari. Tapi setelah pelanggan itu pergi, dan kami berdua memeriksa seluruh rumah, tidak ada bangkai apapun. Tidak ada noda, tidak ada darah, dan tidak ada tikus. Tapi bau itu tetap muncul. Setiap sore menjelang maghrib, selalu di jam yang sama. Beberapa kali aku coba memperhatikan, dan aku menyadari satu hal
Bau anyir itu selalu muncul setelah salon ditutup. Seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang baru hidup setelah semua pelanggan pergi. Suatu malam sekitar jam 11, aku terbangun karena mendengar suara orang menangis dari arah salon. Tangisnya pelan di awal, lalu makin lama makin keras. Aku merinding. Aku ingin memanggil mama, tapi suaraku tak keluar. Tangisan itu terdengar seperti seseorang yang kesakitan. Akhirnya, aku berani turun dari ranjang dan mengintip dari balik horden. Di depan cermin besar itu, aku melihat bayangan samar seseorang perempuan berambut panjang sedang duduk di kursi pelanggan. Kepalanya tertunduk, bahunya berguncang. Aku langsung mundur, menahan nafas, tapi langkahku tidak sengaja membuat lantai berderit. Dan saat itu juga, perempuan itu mengangkat wajahnya. Setengah wajahnya hilang, dagingnya seperti meleleh. Matanya hanya satu, memandang langsung ke arahku lewat pantulan cermin. Aku berteriak histeris. Mama berlari keluar kamar, langsung memelukku. "Nadia, kenapa nak?" Aku tidak bisa jawab, hanya menangis dan menunjuk ke arah horden salon. Tapi ketika mama menyingkap horden itu, cermin hanya memantulkan bayangan kami berdua. Tidak ada siapapun. Tidak ada perempuan berwajah rusak itu. Setelah kejadian itu, aku demam 2 hari. Mama bilang aku hanya ketakutan, tapi aku tahu ia juga mulai takut. Karena malam-malam berikutnya, Mama tidur di kamarku. Ia tidak berani meninggalkanku sendirian lagi. Namun bukan berarti gangguan itu berhenti. Justru semakin nyata. Lampu salon sering berkedip sendiri. Peralatan rias berpindah tempat tanpa alasan. Bahkan Mama pernah melihat bekas kaki basah di lantai salon, padahal tidak hujan dan tidak ada siapapun yang baru datang. Kami jadi sering bertengkar karena suasana rumah yang semakin menekan. Mama stres karena salon makin sepi, dan aku semakin ketakutan setiap kali hari mulai gelap. Puncaknya di suatu sore yang tak akan pernah aku lupakan. Aku sedang menyapu ruang depan ketika dari arah kaca salon yang besar dan langsung menghadap ke jalan, aku melihat seseorang berjalan pelan. Perempuan, tubuhnya kurus, rambutnya panjang menutupi wajah, langkahnya lambat seperti orang sakit. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, tapi ketika perempuan itu berhenti tepat di depan kaca, aku menatapnya lebih lama. Dan saat itu juga, dia menoleh ke arahku. Separuh wajahnya cantik, kulit putih, dan mata yang besar. Tapi separuh lainnya hancur, dagingnya sobek sampai ke leher. Bau anyir tiba-tiba memenuhi ruangan. Menusuk hidungku begitu kuat sampai aku menjerit dan jatuh tersungkur. Aku tak tahu berapa lama aku pingsan. Yang aku ingat, ketika sadar, Mama sudah di sampingku. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Aku demam 2 hari setelah itu. Dan sejak malam itu, aku sadar satu hal, apapun yang menghuni salon itu bukan sekedar gangguan kecil. Itu sesuatu yang hidup di sana. Dan sepertinya sesuatu itu tidak ingin pergi. Besoknya, Mama mencoba menenangkan diri. Ia bilang mungkin itu cuma reaksi dari udara lembab dan cermin yang sudah tua. Tapi dari nada suaranya, aku tahu Mama hanya berusaha menenangkan dirinya sendiri. Setelah itu, gangguan jadi semakin kasar. Mama mulai sering mimpi buruk. Ia cerita hampir tiap malam ia bermimpi duduk di kursi salon, dikelilingi banyak rambut yang menempel di wajahnya. Rambut itu seperti hidup, membelit tubuhnya sampai ia tidak bisa bergerak. Dan di ujung mimpinya, selalu ada suara tawa perempuan yang berasal dari arah cermin. Aku pun kena efeknya. Kadang waktu mau tidur,
Aku mencium bau melati bercampur anyir darah. Kadang aku terbangun karena mendengar seseorang berbisik di telingaku, suaranya dingin dan datar. Aku tahu kamu melihatku. Sampai suatu malam, aku benar-benar melihatnya lagi. Tapi kali ini bukan di salon. Waktu itu, aku sedang mencuci piring di dapur. Dan dari jendela kecil di atas wastafel, aku melihat siluet perempuan yang sama berdiri di depan pagar. Kali ini ia tidak bergerak, hanya berdiri, diam menatap rumah. Aku berusaha memanggil mama, tapi begitu aku berkedip, sosok itu pun hilang. Yang tersisa hanya bekas lumpur di depan pagar, seperti bekas kaki seseorang yang baru berdiri di sana cukup lama. Mama akhirnya sadar, gangguan ini gak bisa diabaikan lagi. Dia mulai cari bantuan dari ustadz, dari orang pintar, dan dari siapapun yang dikenal tetangga. Tapi anehnya, setiap kali ada orang yang datang, gangguan itu malah berhenti sementara. Salon jadi tenang, lampu gak kedip lagi, dan bau anyir hilang. Tapi begitu orang itu pergi, semua balik lagi. Dan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Sampai akhirnya datang seseorang yang katanya bisa bantu. Dia teman lama mama waktu mama masih kerja di luar kota. Perempuan paruh baya, rambutnya disanggul rapi, wajahnya halus, tapi matanya tajam. Namanya Bu Lestari. Mama langsung percaya karena katanya Bu Lestari sering membantu orang yang diganggu makhluk halus. Begitu masuk ke rumah, Bu Lestari langsung diam lama di depan salon. Dia hanya menatap ke arah cermin yang sudah pecah itu, lalu berbisik pelan. Kalian diganggu bukan karena salah kalian, tapi karena ada yang menaruh sesuatu di sini. Aku dan Mama saling pandang ngeri. Bu Lestari melangkah ke dekat pot bunga di depan rumah. Ia jongkok lalu berkata, "Boleh saya gali sedikit?" Mama hanya mengangguk pelan. Dengan tangan kosong, Bu Lestari menggali tanah di dekat pot dan beberapa menit kemudian, ia menarik keluar bungkusan kain putih kecil. Dibuka perlahan, di dalamnya ada rambut beruban, tusuk konde, dan potongan kain yang mulai membusuk. Mama langsung menjerit kecil, mundur beberapa langkah, sementara aku hanya terpaku. Dunia di sekitarku terasa beku. Aku tidak tahu harus merasa apa, takut, marah, atau sedih. Bu Lestari menatap benda itu lama, lalu berkata pelan, "Ini kiriman, dan pengirimnya tidak jauh dari sini." Mama langsung menangis. Ia tahu pasti maksudnya. Salon baru yang muncul beberapa bulan terakhir, yang tiba-tiba ramai, yang membuat salon Mama sepi. Mungkin mereka yang melakukannya. Tapi Bu Lestari menahan. "Jangan berburuk sangka. Biar saya kembalikan ini ke tempatnya." Ia tidak mau menjelaskan lebih jauh, hanya membawa bungkusan itu pergi malam itu juga. Dan benar saja, keesokan harinya, suasana rumah berubah total. Salon Mama kembali ramai, bau anyir pun hilang. Lampu tidak lagi berkedip, tidak ada lagi suara langkah di malam hari. Namun aku tahu, semuanya belum selesai. Karena meski rumah sudah tenang, aku masih bisa melihatnya. Perempuan berwajah separuh rusak itu kini tidak lagi muncul di salon, tapi dia ada di tempat lain, di cermin kamar mandi, di kaca jendela, bahkan di pantulan layar ponselku saat aku selfie. Dan setiap kali aku melihatnya, dia tersenyum pelan, setengah wajahnya hancur dan setengahnya lagi cantik. Dan di sela senyumnya itu, bibirnya bergerak pelan. "Kamu bisa lihat aku." Setelah semua kejadian itu, Mama memutuskan kami pindah. Katanya, gak ada gunanya mempertahankan tempat yang udah gak netral. Salon itu ditutup, dan semua peralatan kami jual murah. Hari kami angkat barang,
Udara di dalam rumah terasa dingin, padahal siang bolong. Mama gak berani masuk sendirian, jadi aku bantu mengangkat kursi, cermin, dan sisa-sisa barang yang masih bisa dipakai. Tapi saat aku menurunkan cermin kecil terakhir, aku sempat melihat sesuatu. Refleksi samar, bayangan perempuan di pojok ruang salon. Dia cuma berdiri, tapi kali ini wajahnya tidak seutuh sebelumnya. Seperti kabur, tapi aku tahu siapa dia. Dia tersenyum, dan di pantulan itu, aku melihat diriku sendiri tersenyum balik. Padahal aku gak senyum. Aku jatuhin cermin itu ke lantai. Mama langsung panik, tapi aku cuma bilang gak sengaja. Padahal yang aku rasain waktu itu, kayak ada sesuatu dalam diri yang ikut pecah berbarengan dengan cermin itu. Kami pindah ke rumah ayah di kota lain. Mama mencoba mulai hidup baru. Ia buka jasa potong rambut di rumah, tapi kali ini tanpa kaca besar, tanpa lampu-lampu terang. Katanya, cukup pakai cermin kecil aja, biar nggak ada yang ikut masuk lagi. Aku tahu maksudnya, dia trauma. Awalnya semua baik-baik saja, tapi entah kenapa, malam-malamku mulai gelap lagi. Setiap kali aku melewati kamar mandi, aku selalu merasa ada seseorang berdiri di dalam. Bukan karena lihat langsung, tapi karena bayangan itu masih di sana. Bayangan perempuan yang dulu bentuknya nggak lagi jelas, tapi aku bisa merasakan dia ikut pindah dengan kami. Suatu malam, aku kebangun jam 2. Rumah sepi, tapi ada suara pelan dari arah ruang tamu. Suara sisir diseret perlahan di rambut. Aku keluar kamar pelan, dan dari kejauhan, aku melihat sosok mama duduk di kursi, nyisir rambut di depan kaca kecil yang digantung di tembok. Aku panggil pelan, "Ma?" Tapi mama gak jawab. Aku dekati sedikit, dan waktu aku lihat jelas, itu bukan mama. Rambutnya terlalu panjang, tubuhnya terlalu tinggi, dan di cermin, pantulannya tidak sama. Di cermin, perempuan itu menatapku lurus, tapi tubuh aslinya masih menunduk. Seolah pantulan itu punya pikirannya sendiri. Aku berteriak, dan perempuan itu langsung menghilang. Mama keluar dari kamar, panik dan bertanya. Aku cuma bisa bilang, "Gak apa-apa," sambil gemetar. Tapi sejak malam itu, aku tahu dia belum pergi. Beberapa hari kemudian, aku mulai sadar ada yang lebih aneh lagi. Setiap kali aku bercermin, pantulanku selalu sedikit terlambat bergerak. Dan kalau aku lihat lebih lama, matanya berubah jadi lebih gelap. Pupilnya lebih besar, kayak mata orang yang lain yang bukan aku. Kadang, dia bahkan tersenyum duluan sebelum aku sempat tersenyum. Aku mulai ngelakuin hal aneh. Ngehindarin kaca, mataku nyaris gak berani lihat pantulan sendiri. Bahkan layar HP aku tutupin kamera depannya. Mama pikir aku stres, tapi aku gak bisa jelasin semuanya tanpa bikin dia tambah takut. Sampai suatu hari, aku nekat cerita ke Bu Lestari lewat telepon. Suaranya berat, tenang, tapi terdengar cemas waktu aku bilang pantulanku suka bergerak sendiri. Dia cuma bilang pelan, "Kamu jangan lawan. Kalau dia sudah memilih nempel, yang bisa kamu lakukan cuma jaga dirimu tetap kuat. Jangan biarkan dia ambil alih." Aku bengong. Ambil alih? Bu Lestari gak jawab langsung. Dia cuma menambahkan satu kalimat yang bikin darahku dingin. Dia bukan lagi di luar. Sekarang dia di dalam kamu. Sejak malam itu, aku mulai sadar. Bukan cuma bayangannya yang mengikuti, tapi sebagian dirinya sudah ada di dalam aku. Aku mulai lupa hal-hal kecil, tanggal, nama teman, bahkan kadang waktu. Yang aku tahu, setiap kali aku lihat cermin, mataku bukan lagi mataku. Dan kadang,
Dari balik pantulan itu, aku dengar suara lirih memanggil. Sekarang giliranku yang hidup. Aku mulai jarang keluar rumah. Hari-hari cuma diisi diam, tidur dan makan seadanya. Mama pikir aku stres karena pindah lingkungan. Tapi dia nggak tahu kalau setiap kali aku buka mata di pagi hari, aku nggak yakin itu benar-benar aku yang bangun. Semua terasa sedikit asing. Tanganku, suaraku, bahkan cara aku bernafas. Kadang aku lihat ke cermin kecil di meja rias, bukan untuk memastikan wajahku masih sama, tapi untuk memastikan dia belum keluar sepenuhnya. Malam itu sekitar jam 12, aku dengar mama mengetuk pintu kamar. Tapi langkahnya aneh, pelan, diseret, dan berhenti tepat di depan pintu, lalu diam. Aku bangkit, menahan nafas. "Ma?" panggilku pelan. Gak ada jawaban. Aku buka pintu sedikit, tapi di luar cuma koridor gelap dan kosong. Begitu aku mau menutup pintu lagi, dari arah ruang tamu terdengar suara sisir. Serak, serak, serak. Aku tahu suara itu, sama persis seperti waktu itu, malam sebelum semuanya mulai kacau. Aku turun, nyalain lampu kecil, dan di sana, di depan kaca ruang tamu, Mama duduk. Tubuhnya kaku dan matanya kosong. Sisir di tangannya jalan sendiri, nyisir rambut yang bahkan gak disentuhnya. Aku manggil lagi, "Ma?" Dia menoleh, tapi bukan Mama. Separuh wajahnya mulus, separuh lagi koyak dan keabu-abuan. Dan dari bibirnya, keluar senyum yang dulu pernah aku lihat di pantulan kaca. "Sekarang, aku yang jaga kamu," katanya dengan suara Mama, tapi nadanya bukan Mama. Aku lari ke kamar, kunci pintu dan gemetar. Tapi dari arah cermin kecil di meja, pantulan wajahku ikut tersenyum. Padahal aku tidak bergerak. "Jangan takut, kita cuma berganti tempat." Aku teriak dan membanting cermin itu ke lantai. Kacanya pecah, tapi suaranya bukan seperti kaca biasa. Terdengar seperti nafas panjang yang keluar dari dada seseorang. Dari serpihan itu, muncul bau anyir yang sama seperti malam ketika aku pertama kali melihatnya. Bau darah dan rambut terbakar. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka sendiri. Mama berdiri di ambang pintu, tapi ekspresinya kosong. Aku coba bicara, tapi suaraku gak keluar. Tubuhku kaku dan dingin. Mama melangkah masuk, tapi setiap langkahnya seperti tidak menyentuh lantai. Dan tepat saat dia berhenti di depanku, matanya menatap lurus ke dalam mataku. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyusup. Dingin, halus tapi tajam. Aku mencoba menolak, tapi semua ototku membeku. Lalu gelap. Aku gak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri. Saat aku buka mata, matahari sudah tinggi. Mama duduk di sebelahku dan wajahnya tenang. "Udah gak apa-apa kan?" katanya lembut. Aku mengangguk, tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang salah. Cara aku tersenyum, cara aku bicara, semuanya terasa seperti bukan aku. Beberapa minggu berlalu, salon baru Mama mulai ramai lagi, dan lebih ramai dari yang sebelumnya. Pelanggan datang dari mana-mana. Katanya pelayanan Mama semakin bagus, dan hasil potongannya rapi, aromanya enak, dan orang-orang bilang nyaman di sini. Tapi setiap kali aku lewat di depan salon, ada rasa aneh di dadaku. Kayak ada sesuatu di dalam yang berteriak pengen keluar. Sampai suatu sore, aku berdiri di depan kaca salon. Mama sedang melayani pelanggan dan tersenyum lebar. Aku lihat pantulan kami di kaca besar itu. Mama di dalam dan aku di luar.
Tapi di pantulan, aku yang di dalam sedang tersenyum balik. Aku melangkah mundur, nafasku berat, dan dari dalam kaca, bayanganku berbisik. Sekarang aku yang hidup, kamu yang jadi pantulan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, selama ini bukan aku yang bertahan. Aku sudah terganti. Sudah lama sejak aku terakhir kali berbicara dengan Mama. Salon itu tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang bilang, usaha Bu Yuni sekarang makin berkah, makin laris. Tapi setiap kali aku lewat di depannya, ada aroma samar. Seperti rambut terbakar yang bercampur dengan wangi bunga melati. Di kaca depan salon itu, aku masih bisa melihat sesuatu, seseorang, wajah yang ku kenal, wajahku, tapi dengan senyum yang bukan milikku. Dan setiap kali aku menatapnya terlalu lama, bayangan itu akan menirukan setiap gerakanku dengan sedikit perbedaan, seolah dia mencoba mengingat-ingat siapa sebenarnya yang asli. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi merasakan panas, lapar atau kantuk. Kadang aku pikir aku masih hidup, tapi tubuhku terasa terlalu ringan. Suaraku terlalu jauh. Aku bisa mendengar Mama tertawa, bisa melihat pelanggan datang dan pergi. Tapi tak seorang pun bisa melihatku berdiri di depan salon itu. Aku hanya pantulan di dalam cermin yang tidak pernah berkedip. Mama tampak bahagia sekarang. Kadang dia bicara sendiri, seperti sedang mengobrol dengan seseorang yang tak terlihat. Mungkin denganku, atau dengan sesuatu yang lain yang kini menempati tubuhku. Malam hari, setelah salon ditutup, lampu-lampu akan padam satu persatu. Tapi cermin besar di ruang depan masih menampakkan cahaya samar. Seperti ada seseorang yang masih duduk di sana, menyisir rambutnya pelan dengan sisir kayu tua. Suara srak, srak, srak itu selalu terdengar lembut, ritmis, menenangkan sekaligus mencekam. Dan dari cermin itu, aku bisa melihat dia menatap ke arahku. Dengan separuh wajah yang dulu penuh luka, kini sudah utuh dan cantik. Sekarang giliranmu istirahat, katanya sambil tersenyum. Aku yang akan menjaga semuanya. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi suaraku seperti tertelan ke dalam pantulan. Aku hanya bisa melihat Mama datang dari belakangnya, menatap cermin yang sama, tersenyum lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah menjaga anakku." Dan di saat itu, aku sadar, mungkin bagi Mama, aku sudah lama mati. Atau mungkin, yang mati hanyalah sebagian dari diriku, bagian yang masih berusaha kembali. Sekarang, setiap malam, aku masih di sini, di balik kaca salon yang dingin, menyaksikan hidup berjalan tanpa aku di dalamnya. Orang-orang lewat, tertawa, memuji betapa ramainya usaha Mama. Tak ada yang tahu bahwa di balik setiap senyum pelanggan, ada mata lain yang mengawasi dari dalam pantulan mereka. Kadang aku ingin keluar, kadang aku ingin bicara, tapi setiap kali aku mencoba mendekat, bayanganku di cermin menatapku dengan tajam, dan dengan suara yang lirih namun penuh kuasa, dia berbisik, "Jangan ganggu, sekarang aku yang hidup." Lalu semuanya kembali diam, hanya suara sisir yang bergerak perlahan dan pantulan wajahku yang semakin hari semakin memudar dari kaca. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup, atau hanya serpihan dari seseorang yang pernah hidup. Tapi satu hal yang pasti, setiap pantulan menyimpan satu jiwa yang tertinggal, dan aku adalah salah satunya. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.